Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayuhat talibun wa talibat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan, kita doakan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang sekalian. Ma'asyiral muslimin, mengingat waktu yang sangat singkat, langsung saja kita masuk dalam pengajian. Kita masih pembahasan tentang salatul istisqa. Jadi pada malam minggu yang lalu sudah kita bahas, yaitu bahawa salat istisqa itu hukumnya mandub, artinya disunatkan. Bila sudah membutuhkan, artinya di saat kita sudah membutuhkan, tidak ada air, membutuhkan kepada air, kita disunatkan untuk sembahyang 2 rakaat. Dan sembahyang istisqa ini disunat berulang-ulang. Apabila misalnya sesudah kita sembahyang kali pertama belum datang hujan, kita sembahyang lagi, belum, kita disunatkan tikrar, berulang-ulang. Kemudian tentang kaifiat salat istisqa ini ada perbedaan di antara, yaitu sebahagian ulama seperti Imam Malik misalnya mengatakan bahawa salat istisqa ini yaitu tidak dibaca takbir, tetapi pada tempat takbir itu dibaca istighfar. Itu pada rakaat pertama 7 kali istighfar, pada rakaat kedua 5 kali. Tapi kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu seperti salat Id, pada rakaat pertama kita takbir 7 kali dan pada rakaat kedua kita takbir 5 kali. Ayatnya bebas, tetapi seandainya kita baca pada ayat pertama dengan sabbihisma dan pada rakaat kedua dengan hal ataka haditsul ghasyiyah, itu baik. Kemudian bacaan-bacaannya itu dijihar, sama seperti salat Id. Kemudian salat istisqa ini boleh dilakukan secara jama'i, secara berjamaah, boleh secara furada, sendiri-sendiri. Kemudian untuk salat Id ini disunatkan kita mengadakan di sahara, di padang terbuka, terkecuali di Tanah Suci Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Kepada 3 tempat ini disunatkan untuk mengerjakan salat istisqa di Masjid Nabawi, di Masjid Baitul Maqdis, kemudian Masjidil Haram. Adapun yang selain 3 tempat ini, itu disunat mengerjakan salat istisqa yaitu di lapangan terbuka. Adapun waktu untuk salat itu tidak ada
waktu tertentu. Kapan saja boleh kita melakukan salat Id atau salat istisqa. Asal jangan pada waktu yang dilarang. Seperti misalnya sudah subuh, sesudah salat asar, itu tidak boleh dikerjakan. Kemudian adakah disuruh keluar kanak-kanak orang tua? Jadi itu menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu disunat keluar anak-anak, kemudian orang-orang tua, orang-orang yang termasuk binatang-binatang, kemudian juga anak-anak kecil itu disuruh keluar karena anak kecil ini orang yang tidak ada berdosa. Doanya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Malik dan juga Hambali tidak disunatkan mengeluarkan binatang-binatang, karena Nabi tidak mengerjakan demikian. Tetapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, termasuk binatang-binatang disunat kita bawa keluar di saat kita ingin mengerjakan salat. Kemudian malam ini yaitu tentang khutbah. Khutbatul istisqa. Qala Abu Hanifah, la khutbata lil istisqa li'annaha tabi'un lil jama'ah wa la jama'ata laha. Jadi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu kalau kita mengerjakan salat istisqa ini tidak dianjurkan berkhutbah, membaca khutbah. Kenapa? Karena khutbah itu ikut jamaah, sedangkan dalam mazhab Hanafi sembahyang istisqa tidak dianjurkan berjamaah, tetapi dilakukan secara furada, sendiri-sendiri. Hanya saja yang dianjurkan yaitu doa dan istighfar. Jadi memperbanyak doa, memperbanyak istighfar. Adapun khutbah tidak ada. Jadi dalilnya ada hadis daripada Abdullah bin Abbas ketika ditanyakan tentang salat istisqa. Abdullah bin Abbas menjawab, kharaja Rasulullah SAW mutawadhi'an mutabadzilan mutakhasyian mutadarrian fasalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yakhutub khutbatakum hadhihi. Jadi keterangan daripada Abdullah bin Abbas, di mana Nabi waktu keluar untuk mengerjakan salat Id, keluarnya dengan cara merendah diri, kemudian dengan cara khusyuk, dengan cara tadarru'. Kemudian Nabi mengerjakan salat 2 rakaat sebagaimana Nabi mengerjakan salat Id, tapi Nabi sesudah itu tidak membaca khutbah. Itu keterangan daripada Abdullah bin Abbas. Waqala jumhur ulama yang tidak termasuk di dalamnya Abu Hanifah, yakhtubul imam lil istisqa ba'da salah ala sahih khutbataini ka salatil Id indal Malikiyah wasyafi'iyah. Jadi menurut jumhur ulama yang tidak termasuk di dalamnya itu Abu Hanifah, disunat bagi imam sesudah salat yaitu membaca khutbah, 2 khutbah, sama seperti sembahyang hari raya. Karena juga ada keterangan daripada Abdullah bin Abbas juga, yaitu sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil istisqa kama sana'a fil idaini. Jadi Rasulullah SAW mengerjakan pada salat istisqa sama sebagaimana Rasulullah mengerjakan pada sembahyang 2 hari raya. Wa khutbatun wahidah indal Hanabilah. Bedanya sedikit di antara Syafi'i Maliki, yaitu kalau Imam Syafi'i dan Maliki khutbahnya 2 kali. Tapi dalam mazhab Imam Hambali khutbahnya hanya 1 kali. Kemudian dalil pegangan daripada jumhur bahawa dituntut membaca khutbah dan keadaan khutbah ini sesudah salat
yaitu hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina rak'ataini bila adzan wala iqamah thumma khatabana wa da Allah azza wa jalla wa hawwala wajhahu nahwa al-qiblah rafi'an yadayhi thumma qalaba ridaahu faja'ala al-ayman 'ala al-aysar wal aysar 'ala al-ayman. Jadi keterangan jumhur Syafi'i, Maliki dan juga termasuk Hambali, pegangannya hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan Nabi pada suatu hari keluar dari rumah, yaitu mengerjakan salat istisqa. Maka Nabi mengerjakan salat bersama kami rakaataini, 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqamah. Tsumma khatabana, sesudah Nabi mengerjakan sembahyang 2 rakaat, Nabi membaca khutbah. Wada Allah, dan Nabi panjang berdoa di dalam khutbahnya. Wa hawwala wajhahu nahwal qiblah. Tetapi di saat Nabi yaitu membaca doa, Nabi berpaling mukanya ke kiblat. Yang dulunya menghadap kepada jamaah, kalau salat Jumaat, salat Id, waktu berdoa tetap menghadap kepada jamaah. Tapi untuk salat istisqa ini beda, berpaling muka ke arah kiblat. Kemudian Nabi mengangkatkan kedua tangannya di waktu berdoa. Kemudian Nabi ada ridak, selendang yang ada di atas bahunya. Nabi membalik daripada kanan ke kiri, daripada kiri ke kanan, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Itu sebagai tafaul. Artinya nak bahasa kitanya, sebagaimana ya Allah ridak lunyo ka berubah, berpaling, ya, dari kanan ke kiri, mudah-mudahan keadaan kami Allah berubah. Jadi tidak ada hujan, mudah-mudahan berbalik kepada hujan. Wa tajudu 'inda Syafi'iyah al-khutbah qabla salat. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan untuk salat istisqa ini boleh didahulukan khutbah. Jadi khutbah dulu kemudian sembahyang. Tapi yang sudah warid pada Nabi, dalam hadis Nabi, Nabi melakukan salat dulu kemudian baru membaca 2 khutbah. Pegangannya juga ada, yaitu hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma kharaja yastasqi fa hawwala ila an-nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblah yad'u thumma hawwala ridaahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraati. Jadi keterangannya, kata Abdullah bin Zaid, saya melihat dengan 2 mata saya sendiri pada ketika Nabi keluar dari rumah dan Nabi melakukan sembahyang minta hujan. Maka Nabi memalingkan kepada manusia, yaitu belakangnya, yang mula-mula menghadap kepada manusia, kemudian Nabi menjadikan belakangnya itu kepada manusia. Wastaqbalal qiblah, dan Nabi berhadap ke arah kiblat. Yad'u, dan Nabi berdoa. Kemudian sesudah Nabi berdoa, memalingkan ridaknya daripada kanan ke kiri, daripada kiri ke kanan, daripada bawah ke atas, daripada atas ke bawah. Wa takhtalifu an khutbatil 'id fi ra'yil Malikiyah wa Syafi'iyah anna al-imam yastaghfirullah ta'ala badal takbir. Jadi ada beda khutbah Id dengan khutbah hari raya. Yaitu kalau khutbah hari raya, imam membaca takbir. Tapi kalau untuk salat Id ini, imam beristighfar, badal daripada, ganti daripada takbir. Maka imam mengatakan astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 7 kali pada rakaat pertama. Wa yuksiru fiha bil ittifaq al istighfar. Selain daripada itu, di celah-celah khutbah,
imam disunatkan memperbanyak istighfar sama pada waktu salat Id. Salat Id iaitu di saat khatib membaca khutbah, di celah-celah khutbah diulang-ulang takbir. Li'annahu sabab linuzulil ghis. Kenapa demikian? Karena dengan kita beristighfar, insya-Allah ini menjadi sebab untuk turunnya hujan. Jadi dalilnya kita disunat beristighfar karena ada hadis yang diriwayat oleh Sa'id anna Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kharaja yastasqi. Pada suatu ketika Sayyidina Umar bersama jamaah mengerjakan salat istisqa dan Sayyidina Umar hanya membaca istighfar, tidak menambahkan di atas itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan istaghfiru rabbakum, mohonlah pengampunan kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midra, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kamu, yaitu berulang-ulang, beransur-ansur. Wala haddal istighfar indal mahdiyah fi awal khutbah ula wasaniyah. Di sisi Imam Malik tidak ada batas, mau kita baca 7, 9, 10, tidak ada masalah. Wa yastaghfir al-khatib fi al-khutbatil ula inda ismih tis'an wa fi tsaniyah sab'an. Tetapi di sisi madhab Syafi'i, khatib membaca istighfar pada khutbah pertama 9 kali dan pada khutbah yang kedua yaitu 7 kali. Kemudian disunatkan di celah-celah khutbah memperbanyak istighfar liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah SWT, istaghfiru rabbakum, minta olehmu pengampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu kana ghaffara, orang yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah SWT akan yaitu menurunkan hujan di atas kamu, yaitu berturut-turut, artinya bersambung-sambung. Wa yaftatihu al-imam indal hanabilah al-khutbah bitakbir tis'an nasqan ka khutbatil aid wa yuksiru biha indahum as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha ma'unatun ila alal ijabah. Qala Umar ad-du'a mawquf baina sama' wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Hambali yaitu disunatkan membuka khutbah itu dengan takbir 9 kali. Ini dalam mazhab Hambali, bukan istighfar tapi dengan takbir 9 kali. Kemudian dalam khutbah disunat memperbanyak selawat kepada Nabi. Ini bukan istighfar tapi selawat. Karena dengan selawat itu doa kita cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ibn Khattab pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ad-du'a mauquf baina sama' wal ard la yas'adu minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyika. Kata Sayyidina Umar, doa itu terkatung-katung di antara langit dan bumi, tidak sampai sesuatu kepada langit hatta tusalliya ala nabiyyika, tidak sampai doa itu ke langit, artinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu berselawat kepada nabimu. Jadi sama dengan selawat ini merupakan kunci untuk diijabahkan doa kita. Dan disuruh memperbanyak dalam khutbah kata-kata istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu sepakat antara Syafi'i, Maliki, Hambali.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, yaitu dengan menurunkan hujan bila manusia ini memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-du'a fil khutbah, wa yad'u al-imam fil khutbatil ula. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'an ghadaqan mujallala sahhan tabaqan daima. Jadi bagi seorang khatib, itu pada khutbah yang pertama disuruh juga berdoa, khutbah kedua juga berdoa. Untuk khutbah pertama, doanya Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'an ghadaqan mujallalan sahan tabaqan daiman, karena ada hadis daripada Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Allahumma asqina al-ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqina al-ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Tambah lagi, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan engkau jadi kami daripada orang yang putus asa, ya Allah. Itu dengan sebab terlambatnya turun hujan. Kemudian ditambah lagi doa, Allahumma ambit lana zar'a wa adir lana dhar'a wasqina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ardi. Allahumma rfa' anna al-juhda wal ura wal ju' wakshif anna min al-bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka ya Allah innaka kunta ghaffara fa'arsilis samaa'a 'alaina midrara ay durran ay mataran katsira. Wa kullu dhalika sabitun bi hadisin wahid an Abdullah ibn Umar. Wa yubalighu fi du'a sirran wa jahran, dan disunat mubalaghah, melebih-lebih pada berdoa, berlebihan pada berdoa. Jadi doanya bukan bertegak-tegak, bersungguh-sungguh, baik secara sir atau secara jihar. Karena Allah memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah olehmu kepada saya akan mengijabahkan permintaan kamu. Kemudian Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, yaitu berdoalah kepada Tuhan kamu secara jihar dan secara sir. Kemudian kepada makmum yang mendengar, wa yu'ammin al-qaum ala du'aihi. Di saat misalnya imam bacakan Allahumma asqinal ghaisa, amin, kita menjawab, wala taj'alna minal qanitin, amin. Fayaqul Allahumma innaka amartana bidu'aika wa wa'adtana ijabataka wa qad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Nak baca kita, ya Allah, engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa kepadamu, ya Allah, dan engkau telah berjanji kepada kami untuk mengijabahkan doa kami, dan sungguh kami telah berdoa kepadamu, ya Allah, sebagaimana kamu perintahkan kepada kami. Fastajib lana du'ana, ya Allah, maka terima olehmu, ya Allah, doa kami sebagaimana yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguh engkau pasti tidak akan menyalahi janji. Wa kana min du'ai sallallahu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwah wa balaghan ila hin. Yang telah tabuh daripada doa Nabi di saat Nabi memohon doa di saat salat istisqa. Wa amman nasu fayusirruna bidu'a in asarra al-imam. Seandainya khatib tidak membesarkan suaranya,
iaitu dengan membaca doa, makmum juga sir, jangan dikeraskan suara. Wa yajharuna bihi in jahara, dan makmum menjihar jika imam juga jihar, artinya dengan amin. Jadi membaca amin kalau imam doanya jihar, kita sebagai makmum itu menjihar. Wa yustahabbu lil khatib istiqbal al qiblati fi asna'id du'a, dan disunatkan bagi seorang khatib yaitu menghadap ke arah kiblat pada pertengahan doa. Jadi di saat berdoa, beda dengan khutbah Jumat dan khutbah Id. Karena ada hadis Abdullah ibn Zaid yang telah lalu. Wa qala al-Malikiyah yastaqbilul qiblata biwajhihi qa'iman ba'dal faragh min al-khutbataini wa yubalighu fi ad-du'a biraf'il karbi wal quhti wa inzalil ghis war rahmah wa adamil mu'akhadhah bid-dunub wa la yad'u li ahadin bin nas minan nas. Jadi Imam Malik mengatakan yaitu imam menghadap ke arah kiblat dengan mukanya sambil berdiri, yaitu sesudah selesai daripada khutbah. Kemudian imam disuruh memperbanyak doa untuk mengangkatkan bala yang ada sama kita dan kekeringan, dan dapat diturunkan hujan dan rahmat, dan kita dianjurkan supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa. Wa qala Syafi'iyah yastaqbilul imam al-qiblah ba'da sadri nahwi sulusil khutbah as-saniyah thumma yad'u sirran wa jahran thumma yastaqbilun nas biwajhihi wa yahussuhum 'ala ta'ah. Imam Syafi'i mengatakan imam menghadap ke arah kiblat itu sesudah sepertiga khutbah yang kedua. Jadi hampir habis khutbah yang kedua baru imam berpaling, yaitu membelakangi jamaah dan mengarahkan mukanya ke kiblat. Kemudian berdoa secara sir dan jihar. Kemudian mengajak manusia itu untuk bertaubat kepada Allah daripada segala dosanya dan meningkatkan ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli 'alan nabi, dan imam mengajak semua jamaah termasuk khatib sendiri untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca satu ayat atau dua ayat. Wa yad'u lil mu'minin wal mu'minat. Akhirnya pada khutbah itu didoakan Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, hingga akhir. Wa yakhtim biqaulihi astaghfirullah li wa lakum. Pada akhir khutbahnya khatib menutup dengan kalimat astaghfirullah li wa lakum. Wa qala al-Hanabilah, dan berkata Imam Hambali yastaqbilul qiblah fi asna'il khutbah. Jadi beda-beda. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i tadi yaitu di saat sepertiga terakhir khutbah yang kedua baru berpaling, yaitu ke arah kiblat dan berdoa. Tapi Imam Hambali mengatakan di tengah-tengah khutbah, separuh daripada khutbah langsung menghadap ke sana. Rafa'al aidi fi du'a, jadi kita disunatkan mengangkatkan dua tangan pada berdoa. Ini tidak ada khilaf di antara ulama. Jadi mengangkatkan doa di saat minta hujan, ini tidak ada khilaf di antara ulama. Wa yustahabbu raf'ul aidi fi du'a istisqa, disunatkan mengangkatkan semua tangan pada ketika doa istisqa, karena ada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai' min du'ai illa fil istisqa. Jadi keterangan Anas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan dua tangannya pada ketika berdoa terkecuali pada salat istisqa. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu mengangkatkan dua tangannya ketika Nabi berdoa di atas khutbah di atas mimbar, dan Nabi mengangkatkan duanya sangat tinggi sehingga nampak putih dua ketiaknya.
putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat tinggi diangkat dua tangannya. Wa fil hadis aidan li Anas farafa'an Nabi sallallahu wa rafa'an nas aydiyahum. Dalam hadis yang lain juga dari Anas bin Malik, Nabi mengangkatkan kedua tangan dan juga manusia-manusia ada jamaah yang ikut bersama-sama salat sunat juga mengangkatkan tangan mereka itu. Qala rida qalbur rida wa tahwiluhu, membalikkan rida, bagaimana hukumnya? Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan yuqallibul imam rida'ahu 'inda du'a. Jadi menurut keterangan daripada ulama dua ulama besar daripada Imam Imam Hanafi yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad, yaitu di saat imam yaitu berdoa, pada saat itulah imam membalikkan ridaknya. Karena ada hadis lamma istasqa hawwala dhahrahu ila an-nas wastaqbala al-qiblah wa hawwala ridaahu. Jadi karena ada hadis inilah Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan imam membalikkan selendangnya itu ketika berdoa. Wasifatul qalbi, bagaimana cara membalikkan rida? In kana murabba'an ja'ala a'lahu asfalahu. Jadi kalau seandainya selendang kita murabba 4 segi, maka dijadikan yang bawah itu ke atas. Ya. Kemudian wa in kana mudawwaran kal jubbah ja'ala al janib ayman alal yasar. Seandainya bukan 4 segi tapi bulat, maka dijadikan seperti jubbah, dijadikan pinggir kanan di atas kiri yang bulat. Wala yuqallibul aqaum aw ardiyatahum, kepada jamaah yang mendengar khutbah atau doa daripada imam tidak dianjurkan untuk membalikkan rida. Jadi yang membalikkan rida hanya imam, khatib. Jadi makmum tidak. Kenapa demikian? Di annahu lam yunqal annahu alaihi salatu wasallam amarahum bidzalik. Karena belum didapatkan satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada jamaah yang ikut sama-sama Nabi salat dan khutbah, Nabi tidak pernah memerintahkan kepada jemaah untuk membalikkan ridaknya. Jadi yang membalik hanya khatib saja. Wa qala jumhur yuhawwilul imam ridahu inda istiqbalil qiblati ala al-khilaf as-sabi' fi waqtil istiqbal wa yuhawwilun nas ad-dukur mislahu ay mislal imam wa hum julus. Tapi masalah makmum ini terjadi perbedaan. Kalau jumhur ulama mengatakan yaitu tetap di saat imam membalikkan ridaknya, yaitu manusia juga ikut bersama-sama membalikkan ridaknya seperti imam. Tetapi makmum ini jangan berdiri, julus sambil duduk. Kemudian diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala ridahu liyatahawwal al-quftu. Kenapa Nabi membalikkan ridaknya? Supaya berpaling keadaan daripada kemarau kepada hujan. Itu maksudnya. Wa dalilut tahwil linnas hadis Abdullah bin Zaid, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istasqa lana atala ad-du'a wa aksara al-mas'alah thumma tahawwala ila al-qiblah wa hawwala rida'ahu faqallabahu dhahran lil batni wa tahawwala an-nasu ma'ahu. Jadi dalil bahawa makmum juga disunat memalingkan ridaknya, yaitu hadis Abdullah bin Zaid.
Abdullah bin Zaid mengatakan, Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah SAW ketika Nabi yaitu melakukan salat istisqa dan Nabi memohon hujan kepada kami, atalla doa, Nabi memanjangkan doanya. Jadi doa Nabi cukup panjang. Wa aksaral masalah, dan Nabi banyak memohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berpaling ke arah kiblat dan Nabi memalingkan ridaknya. Kemudian tahawwalan ismahu, dan juga manusia-manusia, kata Abdullah bin Abbas bin Zaid, juga memalingkan ridaknya. Qala al-Hanabilah wa yadhillu ar-rida' muhawwalan hatta yunza' ma'asiyab ma'al rusuli ilal manzil. Jadi sesudah rida' tadi, selendang dipalingkan, maka ini jangan dirubah-rubah posisinya sehingga sampai ke rumah buka baju baru buka dengan rida'. Itu menurut Imam Hambali. Kesimpulan, anna tahwil ar-rida' littafa'ul. Jadi memalingkan rida itu untuk tafa'ul, untuk sempena, bitahwilil hal, mudah-mudahan keadaan kita berubah daripada syiddah ila rakha, daripada keadaan susah kepada senang. Karena Rasulullah SAW yuhibbul al-fa'l al-hasal, Nabi SAW memang suka, senang mengambil tafa'ul yang bagus. Jadi mengambil sempena seperti itu tidak ada masalah, dibolehkan dalam agama. Ya, ada waktu sedikit lagi. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Kenapa? Jadi memang yang pertama tersebut dalam hadis. Innallaha witrun yuhibbul witra. Itu hadis saya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu orang yang ganjil. Ganjil apa? Esa. Esa dalam seluruhnya. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, semuanya esa. Oleh karena itu yuhibbul witra, Allah SWT suka kepada yang ganjil. Maka semuanya doa-doa tadi, zikir-zikir di surat ganjil. Termasuk salat witir malam. Di surat ganjil. Ya, demikian Pak. Ya. Ya. Jadi karena waktu Isya sudah tiba, maka sampai di sinilah pengajian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian untuk keberkatan, bila sama-sama ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.